Halo, balik lagi di vlog gua dan ya ini udah day keberapa ya gua mengkarantina diri sendiri, nggak tau lah. Cuman sembari berjalan, gua dapat informasi lagi nih tentang informasi motorsport dari pabrikan Sayap ya. Ini baju yang gua pakai, cuman ini baju ini PCX. Ini mana motor gua udah dijual ya. Ya udahlah. Jadi ya di sini gua ada kabar dua motor dari Honda, terutama di lini sportnya yang 2,5 sama yang 600 cc. Nah, mungkin gue akan bahas yang 2,5 dulu ya. Ya, mari kita bahas tentang rumor CBR 250 RR 4 silinder. Oke, poin yang pertama mungkin langsung aja. Namanya juga rumor 4 silinder, otomatis dia menggunakan engine 4 silinder DOHC inline ya. Dia tipenya inline, layaknya kakak-kakaknya, bahkan yang CBR 1000 Triple R aja dia inline ya untuk 1000 cc nya. Otomatis yang adik-adiknya juga menggunakan mesin inline juga ya, 4 silinder tetapi. Nah, cuman yang menjadi pembedanya adalah kemungkinan besar, atau mungkin entah itu jadi dibikin 2 tipe atau cuma diganti jadi 1 tipe, tapi feeling gue jadi 2 tipe, yaitu dari segi penamaannya ya. Nanti yang passenger ini itu namanya jadi Triple R, jadi namanya CBR 250 RRR. Lalu yang ketiga adalah bentuk desainnya. Kalian bisa lihat aja ya di gambar ini. Kemungkinan besar memang DNA-nya akan nyomot dari abangnya, yaitu CBR 1000 Triple R yang memang model seperti itu. Dan ini adalah renderan dari salah satu perblogeran di Indonesia juga, yaitu Motoblast. Kalian bisa lihat sendiri, ini keren banget renderannya, bahkan rapih banget, kayak beneran ini motor 2,5 cc gitu, kelihatannya kayak beneran. Ya, ini hanya ilustrasi, bukan bentuk fixnya, tetapi kalian bisa ngebayangin lah bentuknya kalau misalnya CBR 250 RRR ini nanti ada ya. Lalu untuk speknya sendiri, otomatis motor ini pasti akan digadang-gadang untuk head to head sama ZX25R dong, nggak mungkin kan, karena kita tahu Kawasaki dia sudah start duluan dengan ZX25R-nya, otomatis spesifikasinya juga ya sama, nggak mungkin beda, kayak nggak mungkin di bawah ZX25 juga gitu menurut gue ya. Yang pasti ada riding mode, karena di dua silindernya aja yang 2,5 RR itu ada riding mode. Terus nanti yang di rumor ini ada riding mode, ada traction control, ada quick shift. Pokoknya kurang lebih sama kayak yang di ZX25. Cuman yang menjadi pembeda adalah ya bentuk desainnya sama mungkin bentuk speedometernya yang mungkin full digital TFT color screen. Who knows gitu kan. You name it lah, pokoknya specs yang menurut kalian harusnya ada di 250 cc 4 silinder itu seperti apa ya, kalian pikirin aja deh, itu kayaknya ada semua gitu. Nah, terakhir adalah prediksi waktunya. Nah, kalau misalnya kita ngeliat dulu ZX25R itu perkembangannya gimana, itu dari tahun 2012 rumornya ya, sampai sekarang itu kan kurang lebih 8 9 tahunan lah ya, kurang lebih ya. Nah, kalau misalnya kita ngeliat kasus dari CBR ini dari Honda, kemungkinan besar sih sampai 8 tahun development and research itu juga ada. Cuman mungkin akan lebih cepat. Kenapa? Karena teknologi itu makin lama perkembangannya makin cepat, makin pesat, terus makin canggih juga. Otomatis kayaknya kurang dari 8 tahun itu mungkin. Tapi kalian jangan banyak berharap dulu, karena 250 cc 4 silinder itu kalau misalnya kita ngomong dari sisi perspektif pabrikan, menurut gue itu sangat sangat boros sih dalam pembuatan dari sebuah mesin itu ya. Apalagi nanti mungkin pada zamannya kita sudah dihadapin sama emisi Euro sekarang kan udah Euro 5, mungkin Euro 7 atau 8, terus minta speknya tinggi ya kan, output horsepower-nya tinggi, terus harganya juga pengen dimurahin segala macam. Nah, mungkin kan 3 hal itulah yang mungkin akan susah untuk ditemuin titik tengahnya gitu. Jadi butuh istilahnya pabrikan tuh bakar duit sana sini dalam mendevelopment sebuah mesin yang kita nih para konsumen idam-idamkan. Ya jangan ditunggulah menurut gue, saran gue ya. Kalau misalnya ini keluar ya syukur, enggak pun ya udah, orang cuma ya udahlah, jadi bahan gosip aja gitu. Walaupun memang dari yang gue tahu itu, yang gue dapat informasinya dari Jepangnya sendiri, Honda Jepangnya itu mungkin ada pergerakan gitu ya, kayak pergerakan
apa ya, mungkin nunggu ZX25R launching dulu karena seperti yang kita tahu ya ditunda. Aduh sedih banget ditunda karena memang wabah corona. Jadi ya we'll see lah gimana nanti kelanjutannya, pokoknya nanti akan gue update terus. Oke? Jadi itu untuk kabar CBR 250 Triple R ya, yang katanya mau 4 silinder itu. Ini nih menurut gue perlu dibahas banget nih, yaitu adalah lini super sportnya dari Honda, yaitu CBR 600 Triple R. Yoi, langsung Triple R ya kan. Karena seperti yang kita tahu itu CBR 600 itu udah discontinue dari tahun berapa ya? 2017 apa 2018 gitu gue lupa, atau mungkin 2016. Mati nih. Ya si CBR ini mati dia di Honda itu nggak punya lini super sportnya. Cuma digantiin sementara ke model CBR 650R. Ya, tapi bukan double R ya, cuma CBR 650R yang modelnya seperti ini. Dia jatuhnya sport touring, bukan super sport ya, ingat, bukan motor yang untuk track day ya, bukan untuk sirkuit, tapi untuk komuter sehari-hari, untuk track jauh, untuk perkotaan, dipakai track day pun juga bisa, tapi fokusnya bukan untuk balap. Gua udah mendapatkan sih 5 poin dari 600cc yang dari Honda punya ini, yang CBR 600 ini. Dari segi engine tidak ada yang berubah, masih menggunakan 4 silinder inline. Nggak mungkin lah keluar dari jalur inline 4 itu, nggak mungkin. Tetapi yang mungkin itu adalah peningkatan dari horsepower-nya. Nah, prediksinya sendiri untuk dari segi mesin yang nanti diterapin di CBR 600, terus dia itu bisa mengeluarkan output power yang pasti sih harus lebih galak daripada CBR 600 yang sebelumnya ya kan. Kalau misalnya mau menyaingi rival-rivalnya kayak R6 yang baru sama ZX6R yang 636 ya, walaupun 636 dia kelebihan 36cc gitu kan, tapi setidaknya dia harus di range horsepower kisaran 120 sampai 130 horsepower, atau mungkin lebih dari itu. Kalau gue sih idealnya 120 sampai 130 horsepower, tapi nggak menutup kemungkinan inline 4 ya 600RR nya Honda ini bisa nyentuh angka 140 horsepower gitu. Nah jadi ya ini mah apa istilahnya akal-akalan gue aja sih, kayak mencocok logikan ketika CBR 1000 dibikin sama 600 dibikin tuh ini kurang lebih harusnya sih case-nya mirip ya. Jadi itulah untuk spek output horsepower yang nanti diterapin di 600RR, walaupun omongan gue ini jangan dipegang mentah-mentah ya. Terus untuk poin berikutnya ya dari segi elektronik segala macam, otomatis kalau ingin menyaingi rival-rivalnya ya harus ada kayak traction control, riding mode yang kayak gitu-gitu deh, yang kayak itu tuh udah kayak wajib banget gak sih di motorsport modern saat ini tuh, kayak harus ada semacam gimmick-gimmick seperti itunya. Memang kepake sih, jadi itu harus ada. Cuman yang menjadi fitur standarnya adalah mungkin sudah bawaan quick shifter, ABS, riding mode, traction control, terus mungkin nanti ada fitur connect HP ke speedometer, dan speedometernya mungkin mirip kayak yang dipakai di CBR 1000, atau mungkin nanti speedometernya yang ini ya pakai punya CBR 1000 yang versi SP1 SP2 yang lama ya. Jadi bisa diterapin ke situ, terus TFT color screen segala macem. Jadi gampang gitu nyomot dari part-part yang sebelumnya aja. Jadi nggak perlu desain ulang lagi gitu kan. Dan suspensi juga otomatis ya masih menggunakan Showa ya, karena Honda juga dia part OEM-nya salah satunya juga dari Showa untuk suspensi. Terus kalau di CBR 1000 itu kan dia ada model SP-nya kan. Mungkin nggak sih kalau misalnya di CBR 600 ini nanti yang kedepannya ini ada versi SP-nya juga. Jadi nanti paketan full Ohlins, suspensinya sama Brembo, ya itu masih imajinasi gue aja, tapi itu bisa loh dibikin loh. Dan yang terakhir sih pastinya desanya itu mirip-mirip kayak abangnya ya, CBR 1000 ya, gimana lagi orang desanya kayak gitu. Jadi bisa dibilang nanti CBR 600RR ini pure super sport yang memiliki output horsepower terbesar di kelasnya sih. Kemungkinan besar ya, karena yang 1000-nya aja menurut gue itu udah mencetak rekor sih dalam sejarah Honda Superbike yang dipakai di jalanan umum ya. Itu sebuah achievement yang gokil, karena Honda sendiri menurut gue juga gayanya bukan kayak motor Jepang lagi, melainkan kayak motor Eropa ya. Build quality-nya juga bagus, terus after sales-nya juga salah satu yang terbesar di dunia gitu kan. Pabrikan motor yang ada di dunia kan salah satunya Honda itu yang paling besar gitu kan. Jadi apapun bisa terjadilah dalam Honda ini, soalnya doi yang paling kaya gitu, MotoGP menang mulu gitu kan, jadi pembalapnya jago. Jadi udah kayak pabrikan impian gitu menurut gue nih Honda nih. Jadi ya paling itu aja untuk prediksi tentang lini super sportnya yang Honda nanti. Oke, itu dulu aja tentang kabar
rumor-rumor motorsport dari Honda nih yang 2,5-nya sampai 600-nya. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian ada opini mengenai kedua motor tadi? Kalau misalnya punya info juga, info yang gue nggak tahu, bisa sharing juga di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi. Dan ya, paling segitu aja untuk video kali ini. Semoga berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Peace.